dia tuh sosok anak yang berbakti sama ibunya lah ya, bisa dibilang gitu, karena 12 tahun itu bukan hal yang mudah, apalagi dengan suatu kekurangan ibunya. Iya Kak, melihat sosok Tiko yang 12 tahun merawat ibunya dalam keadaan depresi seperti apa nih Kak? Mendengar mungkin Kakak sendiri bisa jelaskan tahu kabar itu dari sejak kapan gitu ya? Ini menurut pandangan Ica ya, kalau menurut pandangan Ica sih dia tuh sosok anak yang berbakti sama ibunya lah ya, bisa dibilang gitu, karena 12 tahun itu bukan hal yang mudah, apalagi dengan suatu kekurangan ibunya yang bisa dibilang seperti itu, dan dia bisa menjaga ibunya 12 tahun, sangat mulia, berbakti banget. Apalagi dia itu mengingatkan Ica, karena Ica kan sekarang kan tinggal ibu aja, punya seorang ibu, jadi benar-benar dimuliakan ibunya. Dia benar-benar menjaga ibunya sebaik mungkin. Jadi pandangan buat Ica juga sih, karena apalagi Ica kadang kan suka jauh dari orang tua, tapi kalau mama sih lebih sering bolak-balik Jakarta Jember gitu. Jadi bagaimanapun kita sebagai anak gak boleh lupa bahwa kita juga awalnya lahir dari kandungan ibu juga. Ibu juga yang merawat kita dulu dari kecil, jadi kita nggak bisa apa-apa sampai bisa seperti sekarang. Seenggaknya adalah balas budi dari kita. Gak usah yang muluk-muluk, kita jaga merawat dia, nemenin aja, pasti dia udah senang gitu, udah bahagia. Biasanya untuk apa ya, memberi sesuatu ke orang tua itu kalau Ica sendiri itu seperti apa sih, membahagiakan orang tua gitu? Kalau Ica sih sebenarnya bukan dari nominal ya, juga bukan dari barang-barang. Kalau barang-barang tuh is okay lah, itu hanya keinginan pribadinya aja. Tapi kalau dari Ica sendiri sih lebih ke bercanda sama dia, nemenin dia, terus bikin bangga dia. Seperti contohnya Ica nyanyi berhasil, ya makanya Ica sendiri itu cara buat mama bahagia tuh karena mama kan dulu cita-citanya sama seperti Ica, pengen punya anak seorang penyanyi. Kalau mama dulu cita-citanya itu lah, ternyata Ica juga hobi nyanyi, ya kebetulan banget. Jadi makanya Ica berusaha banget. Kalau doa Ica sih di umur mama yang sekarang bisa dibilang bukan muda lagi kan. Jadi Ica mau memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin supaya Ica bisa cepet. Makanya Ica berkarya terus, nggak mudah putus asa. Apapun Ica pelajari biar Ica bisa sukses dan mama bisa merasakan hasil jerih payah Ica. Tapi Kak, nyangka nggak sih seorang istilah kata pemuda yang harusnya seumuran segitu tuh main, tapi malah dikorbankan untuk merawat ibunya? Iya betul, sebenarnya nggak ada masalah juga sih. Kalau itu sih apa ya, namanya juga seorang anak, mana tega sih ninggalin ibunya kalau kayak gitu. Mau dia pergi main pun hatinya juga pasti nggak tenang. Kayak Ica juga gitu, dari dulu Ica juga jarang main gitu sama siapa-siapa. Ica dari kecil itu, dari SMP tuh udah nyanyi kemana-mana, ya jadi balik sekolah nyanyi, ini nyanyi, udah manggung-manggung kesana kesini tuh yang nemenin juga ibu. Pokoknya selagi namanya ibu, apalagi dia single parent ya, tinggal sendirian, dia kalau ditemenin gitu sama anaknya pasti seneng. Meskipun dia mungkin nggak 100% sadar kayak ada kekurangan lah dari ibunya, tapi pasti dalam hatinya dia tuh seneng, nggak kesepian gitu kalau ada anaknya. Mau siapa lagi yang nemenin kalau bukan anaknya? Ya, tapi kan sekarang juga kasarnya banjir bantuan atau apa, kasarnya dulu kan rumahnya seperti hutan ya kan, besar seperti hutan. Sekarang udah bagus ya, berwarna lagi. Mungkin apa yang ya kalau menurut Ica itu udah rezeki dari anak itu sendiri ya. Jadi Tuhan tuh melihat, kayak Tuhan mendengar juga. Gak mungkin Tuhan memberikan sesuatu pada hambanya itu yang di luar batas kemampuannya juga. Mungkin itu rezeki dibalik semua ini, dia udah berbakti sama ibunya. Karena kan keadaan juga ya Mas ya, siapa sih yang tega, masa ada kerabat kita yang meskipun bukan saudara, bukan keluarga kita, tapi kan dia juga sama-sama manusia yang harus dimanusiakan. Gak mungkin kita biarin, kita jadi tetangga, kita jadi masyarakat yang cuma nonton di
live gitu nggak mungkin, pasti beberapa ada yang punya hati nurani seperti donasi atau apa gitu. Mungkin ada pesan nggak sih yang ingin disampaikan Ica ke yang melihat sosok perjuangan Tiko sendiri seperti apa ya? Pesan buat anak muda Ya, lainnya seperti itu. Ya, pesan buat anak muda yang lainnya, bahagiakan dulu orang tuamu selagi masih ada gitu. Jangan dilupakan, jangan kamu habiskan waktumu hanya untuk hal yang kurang penting, karena jangan bilang kamu tuh sekarang masih muda lah, entar-entar aja lah, justru bertambah umur. Ica aja kayak sekarang tahun 2023, Ica pasti koreksi, lihat lagi ke belakang apa yang udah Ica perjuangkan, apa yang udah Ica dapetin nih di umur 20 tahun yang kemarin, udah apa aja yang Ica punya, Ica dapat gitu. Jadi tiap tahun pastinya nggak mungkin dong orang tiap tahun semakin menurun, pasti inginnya semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin meningkat gitu.